Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan masalah wawasan kebangsaan yang harus adik-adik pahami dan harus ketahui, masalah kebangsaan untuk siswa. Sebelum saya melanjutkan materi saya, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzi. Ya, tempat tanggal lahir saya ya Jombang 4 Juli 1965. Ya, jabatan saya saat ini adalah Dan Ramil 081410 Mojo Agung. Ya, terhitung mulai 1 Januari 2021 yang lalu. Kemudian saya berkeluarga, anak saya 3, istri 1. Saya beralamat di Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Kemudian riwayat daripada pendidikan saya, pendidikan umum, sekolah dasar, saya tamat tahun 1977, SMP tahun tamat 1981, kemudian STM saya kebetulan sekolah kejuruan. Kalau sekarang saya sekolah kejuruan, kalau dulu sekolah STM, sekolah teknik menengah, itu saya tamat tahun 1983, 1984. Nah, saat itu ada penambahan daripada tahun, ditambah setengah tahun, jadi akhirnya sampai sekarang bahwa tutup tahun ajaran itu ada di pertengahan tahun, ya, bulan 6, ya. Ini dimulai ajaran baru bulan 7. Baik, sebelum saya mulai, mungkin saat ini saya tidak banyak memberikan masalah materi-materi yang lain, mungkin hanya sekedar memotivasi aja kepada adik-adik semuanya bahwa wawasan kebangsaan ini adalah harus kita domani, harus kita tanamkan pada diri kita selaku warga negara Indonesia yang baik, ya, sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara harus wajib untuk membela suatu negaranya, gitu ya. Jadi itu ini adalah dasar saya untuk menyampaikan bahwa setiap warga negara wajib untuk mengikuti daripada dasar negara itu sendiri, ya. Itu saya berpesan kepada adik. Kemudian tugas saya apa, ya, tugas saya itu apa selaku siswa untuk membela suatu negara. Nah, ini tugaskan negara. Saya katakan tadi kan pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 1 bahwa setiap warga wajib dan berhak untuk membela suatu negara. Nah, situ. Membela macam apa? Bagaimana cara membela negara? Saya masuk sekolah. Nah, tentunya adik bertanya. Lanjut. Ya. Nah, di sini ada siklus, ya, bahwa di sini ada tujuan nasional yang di tengah-tengah itu, kemudian ada juga namanya perkembangan global, kemudian perkembangan nasional, ada perkembangan regional, perkembangan nasional, dan ancaman. Setiap negara itu pasti ada ancaman, ya, ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri, ya. Tentunya untuk menghindari ancaman itu sendiri, kita harus senantiasa siap dalam arti segala komponen bangsa, seluruh warga negara Indonesia harus dan wajib untuk membela negaranya. Untuk itu saya berpesan kepada adik-adik, ya, karena usia adik-adik adalah usia pelajar, usia sekolah, saat mencari ilmu di bangku sekolahan, ya, pendidikan, tentunya tugas sampean apalagi saat ini dikaitkan dengan masa pandemi yang semuanya untuk melaksanakannya ini ada banyak sekali perubahan. Yang normalnya adik-adik saat menerima materi pelajaran di sekolah itu secara tatap muka, dengan adanya pandemi
adik-adik pelaksanaan pembelajaran ini secara daring. Ya, daring ini sebetulnya sama, cuma adik-adik sangat dituntut kedewasaannya, sangat dituntut kesadarannya dalam mengikuti materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru sekolah. Karena tidak secara langsung Bapak Ibu sekolah di Bu Guru ini mengawasi secara langsung. Ya, keseriusan di sini adalah sangat diperlukan untuk adik-adik untuk menerima materi sehingga materi yang diberikan mudah terserap. Ini pun sebagian sudah sebagai wawasan kebangsaan untuk adik semuanya. Karena apa? Saat adik-adik menerima materi bangku sekolah, tentunya ilmu yang saya dapatkan nanti, adik-adik yang saya mendapatkan di sekolah nanti itu tentunya sangat bermanfaat manakala adik-adik sudah mulai masuk ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, setelah masuk ke pendidikan tinggi tentunya materi-materinya akan lebih tinggi lagi. Ya, ilmu yang saya dapatkan akan lebih tinggi lagi. Dan mudah-mudahan apa yang saya dapatkan ilmu yang di sekolah SMA 3 Negeri Mojong ini bisa menunjang sampean untuk meraih prestasi sehingga sampean dapat bisa masuk ke perguruan tinggi yang baik, ya, kemudian perguruan tinggi yang bonafit, kemudian sampean bisa diterima syukur-syukur ya, tanpa tes bisa masuk. Mungkin ini adalah untuk menunjang adik-adik dalam melaksanakan cari ilmu di perguruan tinggi. Ya, ini untuk sekolah. Lanjut masalah ancaman. Kemudian ancaman ini adanya dari dalam dan dari luar negeri yang tujuannya adalah untuk merongrong, untuk mempengaruhi bagaimana kehidupan bangsa dan negara di Indonesia ini. Tentunya adik-adik harus betul-betul memahami apa-apa yang saya mendapatkan di bangku sekolah atau di sekolah dalam secara daring ini bisa disaring, ya, bisa disaring, ya, sehingga adik-adik tidak sekecil apapun, ya, ulangi, sekecil apapun yang sampean ketahui, ya, yang ada di lingkungan rumah, di mana lingkungan sampai bermain, kemudian yang sekiranya membahayakan, ya, yang mengancam kelestarian atau mengancam situasi yang tidak menjadi kondusif, saya berharap adik-adik bisa menyampaikan ke aparat-aparat yang terdekat, ya, bisa ke bapak-bapak Babinsa, bisa ke bapak-bapak kepolisian, ya, jadi Babin Kamtib atau perangkat desa. Ya, ini saya berikan partisipasi daripada adik-adik untuk menyampaikan apabila ada suatu ancaman yang datangnya dari dalam. Nah, kemudian dari luar negeri. Nah, kita juga harus tahu bahwa ancaman ini ada datangnya dari luar negeri. Nah, jelas kalau ancaman dari luar negeri, tentunya harus adik-adik harus bisa menyikapi dengan apa? Ya, dengan apa? Tentunya dengan perlawanan rakyat. Ya, perlawanan rakyat itu adik-adik harus senantiasa membentengi dengan adanya cinta tanah air, dengan adanya sayang kepada bangsa dan negara kita, tentunya melalui pendidikan yang saya dapatkan ini bisa mengetahui secara gini, oh, ini adalah perang modern, oh, saya dalam pelaksanaan ini saya tidak dimasuki dengan cara budaya. Ya, contohnya dengan cara budaya, bahkan dengan lagi budaya Barat sekarang ini sudah banyak sekali masuk ke Indonesia, masuk ke adat di ketimuran kita. Ya, contohnya, ya, narkoba ini banyak sekali dipergunakan di wilayah Barat karena di sana musimnya atau hawanya dingin. Ya, seperti minum beralkohol itu kalau di luar negeri, ya, di budaya Barat itu adalah untuk penghangat badan. Tapi kalau di kita ini banyak pemuda-pemuda kita ini sudah banyak terpengaruh, ya, dalam minum-minuman keras. Ini sangat membahayakan dan merusak generasi bangsa ke depan. Ini secara tidak langsung adalah ancaman dari luar negeri, ya, melalui budaya. Jadi ancaman dari negeri banyak macamnya, bisa melalui budaya, melalui ekonomi, juga melalui daripada karakter, ya, pornografi dan sebagainya. Itu termasuk adalah ancaman-ancaman untuk merusak generasi bangsa ke depan.
Nah, ini ya. Nah, dengan kata lain nanti itu tujuan nasional ini bisa terhambat ya. Mungkin adik-adik sudah paham tujuan nasional yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada di alinea keempat. Itu harus adik-adik pahami, itulah ke depan yang bisa menegakkan adalah kalian-kalian semua yang saat ini masih di bangku sekolah ya, yang sebagai pengganti generasi penerus bangsa. Ya, lanjut. Kemudian apa bela negara itu? Ya, bela negara adalah ya landasan daripada bela negara adalah pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 bahwa setiap segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Artinya setiap warga negara tanpa terkecuali ini harus bersama kedudukannya pemerintah, wajib hukumnya untuk menjunjung hukum yang ada di pemerintahan negara Republik Indonesia ya. Kemudian di ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ya. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini adalah pasal 27 ayat 3. Kemudian ditegaskan lagi pada pasal 30 ya. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini yang lebih keras lagi, yang lebih tegas lagi di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta, ini perlu digarisbawahi, berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ya. Kemudian di ayat 2 usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang disingkat yaitu SIS-HANKAMRATA ya. Jadi secara nasional ya ini dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi adik-adik adalah sebagai kekuatan pendukung, seluruh warga negara Indonesia ini adalah sebagai kekuatan pendukung ya untuk apabila negara saat membutuhkan. Kemudian pasal ya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 1 SIS-HANKAM negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Ya, sistem pertahanan yang bersifat semesta. Dalam sistem pertahanan sifat semesta ini yang dilibatkan adalah seluruh warga negara. Seluruh warga negara. Kemudian wilayah, sumber daya nasional dan lainnya. Kenapa seluruh warga negara? Ya. Karena warga negara atau aparat TNI Polri kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini sangat tidak seimbang. Makanya dalam suatu pembelaan negara ini sangat diperlukan partisipasi dari seluruh warga negara untuk senantiasa wajib dan ikut serta dalam pembelaan negara ya. Tidak akan mampu TNI dan Polri tanpa ada bantuan daripada rakyat atau warga negara Indonesia itu sendiri. Kemudian wilayah. Ya, wilayah ini kenapa kok wilayah termasuk dalam sistem pertahanan negara? Wilayah ada berbagai macam ya, berbagai macam. Ada wilayah yang berbukit-bukit, ada yang bergunung-gunung. Ini tentunya sangat mendukung saat kita gunakan untuk bergerilya. Mana di situ ditempatkan sebagai pangkal-pangkal perlawanan rakyat ya, untuk bertahan, untuk menyerang ya, di situ perlu ada kewilayahan. Dan wilayah-wilayah yang tidak dipergunakan untuk pangkal perlawanan, berarti wilayah itu sendiri harus dibina. Wilayah dibina artinya geografi ini harus dibina ya. Wilayah dibina. Bagaimana cara membina geografi? Yaitu senantiasa meningkatkan pertahanan pangan, senantiasa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Ini termasuk yang bersumber daripada wilayah. Nah, semua ini adalah untuk mendukung mendukung daripada negara manakala negara membutuhkan, saat dibutuhkan. Kalau ya wilayah ini potensinya bagus ya, dirawat dengan bagus, dikerjakan dengan bagus, tentunya akan menghasilkan namanya logistik wilayah ya. Ya, karena ada panen yang melimpah ruah,
sawah-sawah dikerjakan dengan baik, termasuk kalau di wilayah itu ada namanya pusat-pusat pusat mall ya, pusat-pusat penjualan, ada juga namanya pabrik-pabrik yang besar, itu pun nanti bisa dimanfaatkan untuk mendukung suatu negara saat negara membutuhkan ya apabila mendapatkan ancaman dari luar negeri ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 ya, sistem pertahanan negara yang dapat dalam menghadapi ancaman militer ini menempatkan TNI sebagai komponen utama ya, dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung ya. Komponen pendukung diantaranya adalah warga negara itu sendiri ya. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa ya. Jadi untuk menghadapi ancaman non militer ya, non militer atau nir militer, itu lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan adalah yang didukung oleh unsur-unsur lain daripada kekuatan bangsa ya. Nah ini sedikit saya ada mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Mekanisme penyelenggaraan pertahanan negara ya. Yang pertama sekali adalah dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang mengacu sistem pertahanan negara kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kemudian hukum dari pertahanan negara sebagai referensi ya. Untuk stakeholdernya ada LPNK, ini adalah stakeholdernya terkait dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian di sini ada namanya nir militer ya. Namanya nir militer itu adalah merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam rangka pembangunan nasional ya, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ya secara nasional yang disiapkan untuk menghadapi suatu ancaman ya. Namanya nir militer itu merupakan suatu pertahanan negara yang dibangun oleh ya, yang dibangun dalam rangka pembangunan nasional ya, pembangunan nasional untuk kesejahteraan nasional dan disiapkan untuk menghadapi ancaman. Ini namanya ancaman. Ini makanya dari datang perlu dipersiapkan untuk menangkal ya, untuk menangkal. Kemudian di sini ada software ya, soft power ya, soft power. Soft power ini artinya kekuatan ya yang harus dilaksanakan oleh orang lain dengan kekuatan kecerdasan emosional seperti ya membangun hubungan ikatan yang erat melalui karisma, melalui keamanan, melalui komunikasi yang persuasif dengan daya tarik serta pengaruh budaya sehingga membuat orang lain sangat terpengaruh. Nah, ini termasuk soft power kita untuk melaksanakan daripada KPKN ya, sebagai jembatan kita bagaimana kalau kita menghadapi ancaman ini masyarakat sudah connect, masyarakat sudah paham apa yang harus saya perbuat ya. Jelas kalau di dokter trideknya itu adalah militer, head power, yaitu head powernya adalah TNI, kemudian Kementerian Pertahanan ada interaksinya, kemudian negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah yang harus kita pertahankan ya, aman, damai dan sejahtera ini adalah tujuan nasional kita ya. Selanjutnya nilai yang dikembangkan dalam kesadaran bela negara ya. Nilai yang harus dikembangkan dalam kesadaran bela negara adalah setiap warga negara harus cinta terhadap tanah airnya ya. Kalau bahasa agamanya hubdul watan minal iman. Hubdul watan minal, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah keyakinan akan kebenaran bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa negara kita. Kemudian selama semangat lera berkorban untuk negara dan kemampuan awal bela negara. Ini adalah nilai-nilai yang dikembangkan dalam kesadaran bela negara.
tanpa ada rasa cinta mustahil ya adik-adik semuanya untuk bisa membela suatu negara. Kita cinta ini ada sebagai dasar ya. Sampai kalau di usia-usia remaja ini kalau sudah ada mempunyai atau memiliki rasa cinta terhadap seseorang, tentunya harus diperjuangkan ya, tentunya harus diperjuangkan ya. Masalahnya pasti ada kendala sama dengan kita dengan cinta tanah air, itu pasti ada hambatan-hambatan. Dan tentunya hambatan-hambatan ini harus kita selesaikan, kita cari solusi bagaimana hambatan ini bisa hilang, hambatan ini bisa dikendalikan sehingga rasa cinta ini bisa betul-betul penuh ya, ada di jiwa kita ya, cinta tanah air ya. Kembali ke kesadaran dan berbangsa dan bernegara. Kesadaran bangsa bernegara ini adalah wajib hukumnya untuk kita semua sebagai warga negara, karena dengan ada kesadaran dalam berbangsa dan bernegara ini tentunya kita bisa menghormati para pejuang-pejuang bangsa kita ya. Sudah 75 tahun ya kita merdeka, kemudian kita sekarang ini adalah sisa menikmati daripada jerih payah pahlawan-pahlawan syuhada bangsa kita. Makanya kita dalam mengisi kemerdekaan ini, mari ya, di usia-usia adik yang saat ini adalah usia belajar, laksanakan belajar dengan baik ya, walaupun dengan daring. Tentunya pelaksanaan ini adalah penuh, harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Jangan sampai kalian memanfaatkan waktu ya ini tersia-sia, waktu sia-sia sehingga masa muda kalian dilewatkan dengan hura-hura, kemudian ke belakang akan menyesal di hari kemudian ya. Ini tidak, kami ini tidak berharap seperti itu, termasuk harapan semua unsur-unsur daripada pemerintahan, unsur daripada militer, TNI, Polri, semua adik-adik bisa sukses di masa-masa yang akan datang. Tujuan daripada bela negara itu sendiri adalah ya agar dapat mewujudkan kesadaran bela negara bagi setiap warga negara Indonesia yang memiliki tekad, semangat, tindakan yang diatur ya, yang teratur secara menyeluruh, terpadu, berkelanjut dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah adalah yang dinamakan kesadaran bangsa negara. Semuanya adalah untuk bagaimana kelangsungan hidup bangsa dan negara ke depan. Ini ada di tangan-tangan kalian semuanya ya. Kemudian sasaran kita dalam wawasan bahasa ini adalah terwujudnya kesadaran akan cinta tanah air dalam membentuk kewaspadaan dan sikap siap membela tanah air negara Republik Indonesia. Kemudian terwujudnya kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan terciptanya kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungan kehidupan masyarakat serta mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terwujudnya keyakinan ya terhadap Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara untuk mencapai tujuan nasional ya. Selanjutnya adalah terwujudnya kesediaan dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. Terwujudnya kemampuan awal bela negara. Ini adalah sasaran daripada wawasan kebangsaan yang pada hari ini saya selenggarakan. Mungkin saya tidak akan habiskan semuanya, ini panjang sekali apa yang masalah kesadaran berbangsa dan negara ini. Saya hanya ingin aja memberikan motivasi kepada adik-adik semuanya saat-saat di masa pandemi ini ya, saat pandemi ini mari kita ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mungkin tentang prokes, tentang protokol kesehatan. Di antaranya ada yang harus adik-adik betul laksanakan masalah 5M ini ya, 5M. Nah, ini harus adik-adik betul-betul laksanakan. Jangan adik-adik ini merasa saya masih muda, saya masih kuat, saya masih sehat ya. Ingat, masalah pandemi ini betul-betul untuk kita semuanya jaga ya, jangan sampai terpapar ya, terpapar. Kemudian ingat
ya kata-kata yang harus sampean dalami. Pemuda adalah harapan bangsa. Kalian adalah pemuda-pemudi yang ada di di sekolah ini. Ya. Jadi mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya, pemuda adalah harapan bangsa. Saya berpesan, saya juga mendoakan untuk kalian semuanya, ya mudah-mudahan semuanya, ya baik yang perempuan atau yang laki-laki yang ada di sekolah ini, yang ke depan bisa menggantikan estafet kepemimpinan yang saat ini ada, ya ke depan mungkin bisa 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Harapan saya adik-adik yang ada di sekolah ini bisa menggantikan. Ada yang bisa jadi camat, ada yang bisa jadi Randan Ramil, ada yang bisa jadi bupati, ada yang jadi dan selanjutnya. Ya, saya yakin ini adalah cita-cita kalian semuanya untuk bagaimana ke depan bangsa dan negara ini ada di tangan kalian. Yaitu jangan sia-siakan masa muda kalian. Jangan sia-siakan masa muda kalian. Manfaatkan betul-betul dengan baik, walaupun dengan secara daring untuk menerima materi pelajaran dari sekolah. Ya, sekali lagi pengawasan Bapak Ibu guru sangat kurang karena kalian ada di rumah dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Tentunya ini diperlukan kedewasaan kalian dalam menerima, kedewasaan kalian dalam bergaul, kedewasaan kalian dalam menit waktu, ya kapan saya harus belajar, kapan saya harus istirahat, kapan saya harus membantu orang tua, dan kapan saya harus yang paling penting adalah untuk belajar itu sendiri, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini tujuan saya adalah untuk memotivasi kalian. Saya sendiri seorang petani, seorang anak petani, tapi bisa juga menjadi Dan Ramil, ya. Kalau saya dulu sekolahnya di desa, ya sangat di desa, ya di desa Tanggungan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Sumbawa. Sekolah saya juga orang yang biasa-biasa, ya orang biasa-biasa. Saya masuk militer itu dari Tamtama, ya tahun 1985. Kemudian saya diberi kesempatan sekolah Bintara, ya. Kemudian saya diberikan kesempatan sekolah Perwira pada tahun 2001. Nah, sampai sekarang. Nah, ini semuanya kita laksanakan. Kalau tidak betul-betul melaksanakan tugas dengan baik, tentunya pimpinan tidak akan memberikan peluang, ya untuk kita meniti karir. Sama dengan kalian saat ini masih di usia sekolah, tentunya manfaatkan sekolahnya dengan baik sehingga berprestasi, sehingga dapat nilai yang bagus, bukan nilai ya, dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi sampai perkuliahan selesai. Kemudian ilmu yang saya dapatkan bisa dihargai, mendapatkan suatu pekerjaan yang layak, dengan harapan bangsa dan negara ini bisa berlangsung dengan adanya kalian untuk melaksanakan tugas belajar dengan baik. Ini pun sudah namanya wawasan kebangsaan untuk melanjutkan kelestarian kehidupan bangsa dan negara ke depan. Ini ya, ingat, pemuda adalah harapan bangsa. Kalianlah, ya yang kami harapkan untuk menggantikan estafet kepemimpinan yang ada di negara ini, ya secara nasional, ya maupun regional maupun tingkat kabupaten. Saya yakin pasti nanti akan menyebar kemana-mana, ya alumni daripada SMA Negeri 3 Mojagung ini pasti nantinya akan menyebar ke penjuru tanah air. Ya harapan saya semuanya jadi pejabat yang penting di negara juga. Ya saat jadi pejabat, ya kita tidak boleh melupakan asal usul daripada kita, sehingga wawasan kebangsaan nasional ini harus tetap terlestarikan sampai nanti, ya sampai nanti, ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, tidak panjang lebar. Mudah-mudahan adik-adik semuanya memahami. Sekali lagi yang terakhir saya berpesan, di masa pandemi ini kurangi ya keluar, ya hindari kerumunan, kemudian senantiasa menggunakan masker kemanapun beraktivitas,
termasuk jaga jarak dan rajin cuci tangan dari manapun berada ya. Sebelum masuk rumah datang cuci tangan, karena kita habis beraktivitas mungkin selalu menyentuh sesuatu hal ya, menyentuh sesuatu barang-barang yang barangkali sudah dipegang oleh orang yang terkonfirmasi. Kalau kalian tidak rajin cuci tangan ya mungkin bisa-bisa terpapar oleh COVID. Ini ya yang dapat sampaikan. Saya secara pribadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangan berarti ada dari diri saya sendiri. Kalau ada yang baik dan positif ada datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.